Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kalau pekan lalu kita membahas tentang hakikat karya ilmiah, maka untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kita akan mulai masuk pada esai ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya eh, kita akan fokus bagaimana cara membuat atau menyusun karya ilmiah gitu. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang apa itu karya ilmiah, yakni karya tulis ilmiah, karya tulis yang disusun menggunakan proses ilmiah dan ditulis menggunakan struktur atau kaidah penulisan tertentu. Jadi sesuai dengan jenis karya ilmiah masing-masing begitu ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa setiap karya ilmiah pasti akan berbeda begitu struktur atau kaidah penulisannya. Lalu Anda belajar tentang karakteristik karya ilmiah, ada juga ragam, ada 8 ragam bahasa ilmiah, lalu tahapan-tahapannya, ada persiapan, lalu ada inkubasi, ada iluminasi, dan yang terakhir adalah verifikasi gitu, berkaitan dengan kesimpulan, saran dari sebuah karya ilmiah. Oke. Untuk pembahasan kali ini akan lanjut lebih spesifik ya, kita lebih spesifik pada esai. Jadi tugas Anda selanjutnya adalah belajar untuk membuat satu bentuk karya ilmiah, akan saya fokuskan pada esai, gitu. Nah, ini adalah rangkaian prosedur, ada 6. Yang pertama adalah Anda harus memahami bidang tulisan, kedua adalah menentukan topik, ini yang paling awal ya, langkah paling awal. Ketiga adalah pernyataan tematis, jadi setelah Anda membuat topik, Anda harus merumuskan temanya. Lalu selanjutnya adalah merumuskan judul dan masalah tulisan, lalu mengumpulkan bahan tulisan, dan yang terakhir adalah menyusun kerangka tulisan. Untuk pembahasan kali ini saya akan membatasi hanya sampai mengumpulkan bahan tulisan saja ya. Untuk kerangka tulisan nanti akan saya paparkan untuk tahap selanjutnya gitu. Oke. Nah, ini memilih topik. Jadi tahap pertama saat Anda menyusun esai adalah pilih topik terlebih dahulu gitu. Pilih topik yang menarik menurut peneliti atau menurut Anda. Nah, ini. Apa itu topik? Topik adalah sebuah kelompok masalah yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah, baik konseptual maupun hasil penelitian. Contohnya apa? Contoh topik itu sains misalnya. Topik yang Anda teliti apa? Sains, misalnya begitu. Contohnya lagi adalah teknologi, sosial, humaniora, seni, pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu contoh topik. Di topik yang Anda teliti apa? Sains gitu. Lalu ada lagi topik yang lebih spesifik, ini teknologi komunikasi gitu. Lalu ada teknologi audio. Nah, ini adalah contoh untuk industri pertanian. Jadi topik yang Anda teliti itu apa dulu? Tahap pertama Anda harus tahu dulu
topiknya apa, gitu ya. Topik yang akan Anda analisis nanti apa, gitu. Itu topik ya. Terus selanjutnya, nah ini. Ada beberapa cara Anda untuk mengeksplor sebuah topik. Maksudnya bagaimana mengangkat sebuah topik atau bagaimana memilih sebuah topik. Yang pertama, mengeksplorasi fakta keilmuan atau kejadian di sekitar. Jadi Anda mengambil topiknya berdasarkan kejadian di sekitar Anda. Ini misalnya ini ya, fakta. Nah ini, peneliti mengambil topik berdasarkan fakta. Faktanya apa? Jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, hampir tidak ada hari tanpa macet di jalanan Kota Malang. Jadi peneliti melihat bahwa jumlah keadaan bermotor di Kota Malang itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga di Kota Malang itu setiap hari selalu macet. Maka ketika peneliti akan mengangkat sebuah judul atau sebuah masalah dalam sebuah penelitian, topik yang ia angkat berdasarkan fakta yang ia lihat, ini bisa di antara tiga ini. Kemacetan, polusi udara, dan kendaraan bermotor. Itu topik yang dapat ia angkat dari fakta yang dia lihat ini. Tuh, ini teknik pertama ya, teknik berdasarkan fakta keilmuan atau kejadian di sekitar. Oke. Selanjutnya, nih. Cara yang kedua adalah berdasarkan isu mutakhir. Jadi isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Misalnya, rekayasa genetika pada hewan telah berhasil dilakukan 5 tahun terakhir di Italia. Upaya mengkloning manusia menuai berbagai tentangan oleh agamawan di berbagai negara. Ini adalah cara kedua seorang penulis atau peneliti mengangkat topik. Nah, dari isu mutakhir ini, apa topik yang dapat diangkat? Yang pertama adalah rekayasa genetika, yang kedua adalah pengkloningan manusia. Ingat ya, ini contohnya ada dua. Yang pertama tadi contohnya ada tiga. Tapi ketika Anda membuat sebuah tulisan, topik yang dipilih hanya satu saja. Tuh. Ini hanya contoh saja, contoh jabaran topik dari isu mutakhir tadi contohnya seperti apa begitu. Nah, ini ada dua, gitu. Ini hanya contoh saja. Lalu cara yang ketiga Anda dapat mengangkat topik adalah berdasarkan pemanfaatan informasi hasil Anda saat membaca. Itu. Entah itu informasi konseptual atau temuan penelitian. Itu, ini cara yang ketiga ya, Anda merumuskan sebuah topik. Contohnya apa? Nih, saya membaca, gitu ya. Ini saya membaca ruang dalam bangunan utama Masjid Jami' Malang berlanggam kombinasi Jawa Indische Empire. Konservasi pada masjid ini dimanfaatkan untuk melestarikan dan mengembalikan kondisi bangunan bersejarah sesuai dengan aslinya. Nah, ini saya membaca ini tulisan ditulis oleh Gautama pada tahun 2010, halaman 272. Jadi ini hasil saya membaca. Nah, topik yang dapat saya angkat berdasarkan hasil bacaan saya adalah yang pertama konservasi bangunan, yang kedua bangunan masjid berlanggam Jawa, yang ketiga bangunan masjid berlanggam Jawa Indische Empire. Nah, ini topik yang bisa dirumuskan saat saya membaca tulisan ini. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, ketika nanti Anda membuat esai, ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus merumuskan topik terlebih dahulu. Bagaimana cara merumuskannya? Ada 3 cara, yaitu berdasarkan kejadian sekitar Anda. Lalu yang kedua,
berdasarkan isu mutakhir atau isu yang sedang berkembang. Yang ketiga, berdasarkan informasi hasil Anda membaca. Gitu ya, itu untuk topik. Ya, itu langkah pertama. Yang kedua, yakni tema. Jadi setelah Anda menemukan topik, diturunkan kembali, Anda harus membuat pernyataan tematis dari topik yang Anda angkat. Apa itu tema? Tema adalah pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Nah, sifatnya hipotesis atau dugaan. Gitu. Nah, ini ada contoh. Peneliti melihat fakta atau kejadian di sekitar berupa jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang semakin meningkat. Sehingga setiap hari di Kota Malang selalu macet. Nah, ini topiknya satu. Topik yang dipilih peneliti apa? Kemacetan. Nah, diturunkan lagi dari topik, pernyataan tematis yang muncul dari ini apa? Ada 3. Ini kemacetan di Kota Malang sudah sangat memprihatinkan. Yang kedua, kemacetan di Kota Malang berdampak pada mobilitas ekonomi. Yang ketiga, upaya penanggulangan kemacetan di Kota Malang disambut positif masyarakat. Jadi dari topik ini Anda turunkan lagi, ini tahap kedua ya, menjadi pernyataan tematis gitu. Jadi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik Anda. Nah, ini penulis atau peneliti merumuskan ada 3 pernyataan. Selanjutnya, nah, setelah Anda, pertama tadi Anda merumuskan topik ya, yang kedua adalah turunkan kembali atau jabarkan menjadi pernyataan tematis. Setelah itu, setelah pernyataan tematis sudah Anda miliki, maka yang harus dirumuskan adalah judul dan masalah. Nah, judul dalam karya ilmiah selalu menggambarkan masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas itu adalah informasi konseptual, prosedural, fakta-fakta, kejadian atau gagasan penting, perlu dan urgen. Lalu apa itu masalah? Masalah dalam karya ilmiah dirumuskan dalam pertanyaan. Ini berupa 5W1H, tetapi disarankan untuk memilih salah satu agar pembahasan tidak terlalu lebar dan dangkal. Jadi ketika Anda merumuskan sebuah rumusan masalah, jangan terlalu banyak. Cukup 1 atau 2 saja tidak apa, agar pembahasan di dalamnya itu lebih mendalam. Gitu. Upaya Anda untuk mengumpulkan bahan tulisan dalam waktu sekian itu tidak fokus pada berbagai macam masalah, tapi hanya beberapa masalah yang memang khusus Anda kerucutkan, itu lebih baik. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini masih berkaitan dengan kemacetan. Topiknya tadi apa? Kemacetan. Pernyataan tematis yang dipilih salah satu agar tidak melebar. Yakni kemacetan di Kota Malang sudah sangat memprihatinkan. Nah, judul yang peneliti rumuskan adalah Malang dalam Belenggu Kemacetan. Menarik ya judulnya. Masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah, jadi dari judul tadi turun ke masalah. Apa kira-kira? Yang pertama adalah bagaimana kondisi kemacetan di jalanan Kota Malang saat ini. Yang kedua adalah bagaimana solusi yang dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di Kota Malang. Tuh. Jadi tahap pertama tadi Anda merumuskan topik terlebih dahulu, lalu pernyataan tematisnya apa, lalu judulnya apa, dan berakhir dengan masalahnya apa. Tuh. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, pengumpulan bahan tulisan. Jadi setelah Anda merumuskan masalah, Anda harus tahu dulu, saya mengumpulkan data itu melalui apa nanti. Saat saya mengumpulkan data, saya harus melakukan apa, bagaimana,
prosedurnya bagaimana? Itu berkaitannya dengan pengumpulan bahan tulisan. Ini contoh saja ya. Sumber bahan, Anda bisa melakukan pengamatan langsung, lalu survei, wawancara, penyebaran angket, buku, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain. Anda bisa memilih beberapa dari ini untuk mengumpulkan bahan data Anda nanti dalam melakukan penulisan esai. Jadi tidak harus digunakan semuanya, tapi mana yang menurut Anda memang cukup dibutuhkan saat Anda menyusun esai itu nanti. Bentuk perekaman atau pencatatan bahan tulisan. Nah, ini kaitannya dengan perekaman atau pencatatan. Maksudnya adalah saat Anda mengumpulkan bahan tulisan, ada beberapa cara untuk mencatat, gitu. Intinya seperti itu. Bentuk kutipan, nah, bentuk parafrasa, bentuk rangkuman atau ringkasan, dan bentuk ulasan atau komentar. Jadi ini ada 4 cara saat Anda mencatat atau merekam bahan-bahan tulisan esai Anda, gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan pekan depan ya mengenai kerangka. Jadi saya ulang kembali, ada beberapa tahap Anda dalam menyusun esai. Ini masih tahap awal dulu ya, belum masuk pada kerangka. Jadi yang pertama adalah Anda harus tentukan topiknya terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu Anda jabarkan pernyataan tematisnya. Setelah pernyataan tematis ditentukan, silakan rumuskan judul dan masalah. Lalu saat judul dan masalah sudah ditemukan, Anda harus menentukan bahan tulisan Anda nanti dikumpulkan menggunakan teknik apa. Misalnya survei, wawancara, atau penyebaran angket, atau Anda membaca dari buku, atau dari jurnal, dan lain-lain. Begitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup pada pembahasan ini terlebih dahulu. Untuk kerangka nanti akan saya paparkan pekan depan. Gitu. Jadi terima kasih. Semoga Anda dapat memahami pemaparan yang saya sampaikan kali ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.